Setiap jejak langkah yang kita ukir adalah kisah keberanian dan harapan yang tak lekang oleh waktu. Menjadi pecinta alam bukan sekedar tentang menjelajah puncak, tapi tentang menapaki tiap perjalanan hidup yang sebenarnya. Melalui badai dan rintangan yang menguatkan jiwa. Di balik setiap tantangan tersimpan makna yang mendalam. Alam mengajarkan kita tentang makna kehidupan. Hari keempat. Pagi ini kami tidak punya banyak waktu. Kami harus segera mengejar puncak. Tidak ada waktu lagi. Kita ada di hari keempat, sahabat tim ekspedisi Belantara Nusa edisi Gunung Hutan. Sekarang kawan-kawan lagi prepare untuk sarapan pagi. Kabar tidak mengenakan dari salah satu rekan kami, Bagas Bima. Telepon genggam miliknya tercecer entah di mana. Ada kemungkinan tercecer sewaktu di camp pertigaan sebelumnya. Tak boleh buat. Tidak mungkin kami harus kembali untuk mencarinya. Alhasil, Bagas mau tidak mau harus mengikhlaskan telepon genggam miliknya. Sudahlah, mungkin ini memang sudah jalannya. Lagi pula, kondisinya sudah sangat layak untuk diganti. Tapi mungkin ada kenangan dan cerita di baliknya yang membuat Bagas sulit untuk mengikhlaskannya. Kali ini target kami harus tiba di puncak sebelum gelap. Kalau dilihat dari konturnya, jalur kali ini didominasi tanjakan. Lagi-lagi tidak ada bonus. Jalur landai tetap ada, tapi kami harus mengejar setidaknya tiba di puncak punggukan ini sewaktu jadwal makan siang nanti. Seperti biasanya, perjalanan kami selalu ditemani hujan. Sudah 4 hari sejak hari keberangkatan kami. Alhasil, kami harus mendirikan shelter di jalur. Target yang semulanya kami tiba di puncak punggukan di waktu makan siang terpaksa gagal kembali. Pasalnya perjalanan kami sedikit melambat dikarenakan cuaca. Beres makan siang, hujan tak kunjung reda. Hanya sesekali berhenti, kemudian hujan kembali. Namun kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Ya kawan-kawan kalian, kita di ketinggian 2100 kurang lebih. Kita sambut sama fauna sekitar. Pertama ada 2 pilihan. Ada 2 apa sih? Mereka nyambut kita atau ternyata ada fauna lain yang datang selain kita. Hutan dengan segala kekayaan alamnya satu persatu mulai menunjukkan keasriannya. Suara kicauan burung ditemani bunga-bunga anggrek yang sedang mekar mengalihkan fokus kami. Sungguh indah alam dengan segala isinya. Semoga saja tetap lestari. Kita menemukan bulu otis. Bulu apa ini, Tis? Nggak tahu nih, Bang. $70-an kalau kami jam 2. Akhirnya kami tiba di puncak punggukan. Itu artinya sedikit lagi kami akan tiba di puncak Hulu Pali. Ayo. Silakan kawan. Ini vegetasi yang dirindongan kita. Anak-anak mau pala yang suka di alam. Vegetasi lihat. Lumut di mana-mana. Itu ada puncak di atas. Kelihatan dari sini. Semoga aja cerah hari ini, nggak hujan. 1 kilo lagi.
Malah tidur di rumah daripada nanjak. Enggak. Foto kami enggak begitu, Mas. Pantang ditantang, pantang pulang mau pala di ujung tiang paling tinggi. Kita mau pulang ini kawan-kawan. Jangan. Bisa buat alas tidur itu. Kami semakin dekat dengan puncak. Di jalur kami menemukan mata air. Cukuplah untuk berjaga-jaga. Masalahnya di puncak pasti tidak ada air. Oke kawan-kawan, kita ada delay sedikit. GPS-nya hilang sinyal. Sekarang ada di ketinggian 2300 sampai dengan 2400 kurang lebihnya. Tujuan kita masih puncak Hulu Palik. Mungkin sekitar estimasinya sekitar setengah sampai 1 jam. Tapi nggak tahu waktu delay kita berapa lama. Navigator lagi pusing. Navigator kami sedikit kebingungan. Pasalnya GPS miliknya tidak menerima sinyal dari satelit. Alhasil sembari menunggu GPS akurat, terpaksa kami menggunakan insting untuk menemukan jalur yang pas menuju puncak. Oke kawan-kawan, karena area camp kita banyak akar-akar, ya udah di puncak kayak mana kan medannya. Kita butuh alas. Kita pakai ini alas. Gini caranya. Snap. Hup. Bisa dibilang kami sudah tiba di puncak Hulu Palik. Tapi untuk memastikan di mana posisi tertingginya, kami tetap harus menunggu sinyal dari GPS. Semoga saja besok sinyalnya sudah bisa masuk. Kami mulai membangun camp senyaman mungkin agar bisa tidur nyenyak malam ini. Yang jelas jangan lupa makan dahulu. Perut sudah mulai keloncongan. Ditambah suhu saat ini sudah sangat dingin. Bahaya kalau perut dibiarkan kosong. Bisa-bisa terkena hipotermia. Mangan apa? Mangan telur. Pagi ini suasananya berkabut ditemani angin yang berhembus cukup kencang. Dingin sekali. Sinar mentari sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Mau menghidupkan api tidak ada bahan bakar kayu yang bisa digunakan karena semuanya lembab. Tak ada satupun dari kami yang tahan berlama-lama di luar. Tak berselang lama, akhirnya sinar sang surya berhasil menembus tebalnya kabut. Pancarannya yang terpecah oleh partikel-partikel embun dan pepohonan tampak sungguh indah. Ariel sebagai orang yang hidup dan tinggal di wilayah perkotaan merasa terkagum-kagum dibuatnya. Apalah daya kami, orang kampung. Melihat yang seperti ini rasanya biasa saja. Dasar anak kota. Terlihat Nasrul mulai mengintip dari dalam dengan sebatang rokok dan secangkir kopi andalannya. Hampir saja kami terlena dibuatnya. Hari ini kami harus tiba dan mengecek keberadaan puncak tertingginya Hulu Palik. Semua tim mulai membereskan area camp. Pagi ini kami tidak sarapan. Rencananya tiba di puncak dahulu baru kemudian makan. Sinyal GPS sudah kembali pulih. Itu artinya kami bisa kembali melanjutkan perjalanan. Oke kawan-kawan, kita sekarang berada di ketinggian 2400 puncak Hulu Palik. Cuman kita lagi mastiin di mana titik letak topnya. Karena sinyalnya hilang-hilangan, satelit ke GPS juga nggak nyambung, apalagi ke HP kan. Kurang lebih seperti itu. Semangat. Naik lagi dah tuh. Oke. Koordinat udah dikirim ke Skum. Kami akhirnya berhasil menemukan puncak Ini ada tertingginya Hulu Palik.
Belum terlihat pelang penanda puncak di area sini. Titik tertinggi ada di 2.519 meter di atas permukaan laut. Namun sangat disayangkan, semua cadangan baterai sudah mulai menipis. Powerbank yang kami bawa sudah habis, sebagian ada yang rusak. Saat ini yang tersisa hanya HP milik Nasrul. Masalahnya, jika untuk kebutuhan dokumentasi, mungkin agak sedikit berbeda kualitas gambar yang dihasilkan dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi apa boleh buat? Oke kawan-kawan, sekarang kita dalam perjalanan menuju lembah. Sekitar di pukul 2 sekarang, pukul 2 lebih. Ketinggian masih di 2300. Tujuan selanjutnya camp lembah. Semoga saja lancar. Merangkak kawan. Udah 22 tahun mau TW 23. Satu puncak terselesaikan. Misi selanjutnya menemukan lembah, savana kecil, savana besar, dan danau kecil. Tapi itu semua masih asumsi kami. Semoga saja benar ada. Dari kejauhan tampak bukit daun yang berselimut kabut. Hari sudah mendung. Benar saja, tidak berlaku kalimat mendung belum tentu hujan. Yang ada, mendung A1 hujan. Ah, sialah. Kami harus kembali hujan-hujanan kali ini. Kawan, situasi terkini turun hujan, gerimis lah. Nggak berat, cuman jaga-jaga kita pakai mantel. Udah Tis? Kawan? Oke. Lanjut lagi. Ponco sudah terpasang, saatnya kami lanjut. Jalur menurun ditambah cuaca hujan. Tak jarang salah satu dari kami tergelincir. Harus berhati-hati, mengingat di kanan dan kiri kami semuanya jurang. Bobot carrier serasa bertambah dikarenakan basah. Kami juga sangat membenci situasi seperti ini. Tapi apa boleh buat? Kalau tidak siap, kenapa memutuskan berangkat? Artinya sudah siap dengan segala resiko yang ada. Terdengar dari kejauhan, Jum'ah siswa kami berkata, kalau di depan ada jerat. Kami pun langsung mengeceknya. Sepertinya jerat ini sudah lama terpasang. Dilihat dari pemicu yang dibuat dari batang kayu yang sudah mulai lapuk. Itu tandanya kalau jerat ini sudah lama dipasang. Ketika diuji coba pun sudah tidak ada hentakan dari pemicu jerat ini. Sudahlah. Karena sudah lama tidak dilalui, jalur ini sudah tertutup kembali dan kita perlu untuk sedikit menebas. Kita akan ke arah kanan nanti. Sinyal GPS kembali bermasalah. Beberapa kali kami terpental hingga ratusan meter jauhnya dari jalur semestinya. Namun, arah yang salah itu pula yang membawa kami ke sebuah jerat. Ini jerat kedua yang kami ketemukan. Modelnya sama seperti jerat sebelumnya. Kali ini, jeratnya berhasil. Tapi sayangnya pemilik jerat sepertinya lupa keberadaan jerat yang satu ini. Jerat. Kita dapat jerat, mungkin udah kena jeratnya sama rusa. Rusanya nggak bisa kabur, kayaknya ada karnivor. Entah harimau, entah yang lain. Nah itu. Sang navigator kembali mengecek keadaan GPS miliknya. Sinyal tak kunjung masuk. Itu artinya kami harus kembali meraba. Tak tentu arah. Hujan semakin lebat. Ditambah perasaan yang mulai was-was teringat akan jerat barusan. Seperti kata Ariel, nampaknya ada karnivora yang memangsanya. Sepanjang perjalanan barusan, setidaknya ada 5-6 jerat yang kami temukan. Selain jerat yang terekam video, ada juga jerat yang tak terdokumentasi, yang terdapat pula bekas tulang di sekitarnya. Dan tulang-tulang itu sepertinya tulang beruang madu. Ada yang berukuran besar dan sedang. Kami harus bergegas dan terus bersiaga.
Ada yang bilang, biasanya jerat dengan seling ini diperuntukkan untuk menjerat harimau atau hewan dengan berukuran besar lainnya. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Kami berada pas di sebuah lereng dan diapit 2 buah anak sungai. Tidak ada lokasi yang cocok untuk mendirikan camp. Lantas muncul ide untuk mendirikan camp darurat. Semua ide kreatif dituangkan. Karena permukaan tanah yang datar di sini dipenuhi genangan air dan sudah menjadi lumpur, kami menyusun satu persatu batang kayu secukupnya. Tidak banyak kayu yang bisa dimanfaatkan, tapi setidaknya bisa untuk ditiduri. Untuk 1 malam ini saja. Keadaan terkini, semua cadangan habis, lembah tidak ketemu, hari sudah malam. Kami memutuskan untuk mendirikan camp darurat di sini. Besok belum tahu bakalan seperti apa. Semua cadangan baterai sudah habis, powerbank sudah habis. Sayang sekali. Malam ini suasananya sangat mencekam. Perasaan cemas terus membayangi kami. Mengingat posisi camp yang kami dirikan sudah barang pasti bukanlah posisi yang direkomendasikan. Ditambah jarak antar kayu yang cukup jauh membuat susah untuk mengatur posisi tubuh ini. Ini malam terburuk sepanjang perjalanan. Lembah yang kami prediksi tak kunjung nampak. Apa mungkin kami salah mengambil arah? Tidak ada yang tahu. Semua cadangan baterai sudah habis, tersisa 1. Itu pun untuk dokumentasi. Lagi pula offline mapnya belum terpasang. Bagaimana ini? Apa mungkin kami tersesat? Sudahlah. Berprasangka buruk terus-menerus hanya akan membuat suasana semakin keruh. Oke, selamat pagi Indonesia. Hari ini kami akan beranjak dari camp darurat menuju lembah. Ini camp super darurat. Alhamdulillah kami semua selamat. Jadi semoga saja video ini nanti rilis, artinya kami pulang ke kota dengan selamat sentosa. Syukur alhamdulillah malam berhasil kami lalui. Untungnya berkat keahlian Adib dalam mengotak-ngatik barang, salah satu powerbank kembali berfungsi. Sayangnya isinya sudah tidak banyak. Terpaksa kami harus sedikit membatasi dokumentasi dalam perjalanan dan meminimalisir dokumentasi yang tidak perlu. Semoga saja cukup, masih ada 3 hari lagi. Kami beranjak meninggalkan camp darurat. Sang navigator kembali mendapatkan sinyalnya. Benar saja, 400 meter jauhnya kami terpental dari jalur yang sebenarnya. Pantas saja kalau tidak ketemu. Tak berselang lama, kami akhirnya tiba di lokasi yang kami tandai sebagai camp lembah. Terlihat hamparan luas yang dipenuhi rawa dan tumbuhan khasnya. Awas jatuh. Bersemangat sekali siswa kami, Jum'ah. Beliau tampak girang sekali ketika tiba di sini. Sebab sebelumnya kami sudah menyepakati bahwasanya hari ini dan besok adalah hari bermalas-malasan. Di sini kami akan sedikit bersantai sembari mengeringkan pakaian yang sudah basah. Target kami selanjutnya selepas dari sini, savana kecil, samudra besar, dan danau kecil. Oke kawan-kawan sekalian, sekarang kita udah di lembah. Pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang di 17 Agustus 2025. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Tak terasa sudah pagi, hari bermalas-malasan sudah usai. Terasa singkat bukan? Sebenarnya banyak aktivitas yang seharusnya bisa diabadikan. Tapi mengingat akan adanya hari ini, kami memilih untuk menyimpan dan menghemat cadangan baterai. Lagi pula selain kebutuhan dokumentasi, kami juga perlu navigasi. Harus pandai-pandai memilih mana yang lebih penting dan mana yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Tak perlu berlama-lama, kami akhirnya beranjak. Kita sekarang di hari ke-7 menemukan air terjun jalur. Sekarang sedang menuju ke
Savana kecil. Besok baru ke Savana besar, besok lagi baru kita ke Daun. Terus pulang. Semoga masih ada baterai. Sip. Tiba di savana kecil, di sini kami makan siang. Tidak jadi mendirikan camp. Savananya kurang menarik, masih tetap rawa. Otis menamainya rawa gozi, entah apa artinya. Dan ini keesokan harinya, savana besar, sama saja, rawa rontek namanya. Setelahnya semua baterai benar-benar habis. Tersisa kamera satu-satunya. Tidak ada yang tahu bagaimana settingannya. Jadi seadanya saja. Kami tiba di puncak Bukit Daun tepat pada hari ke-9 dan memutuskan untuk bermalam di Danau Telapak Kaki. Sebelumnya, kami mengunjungi sebuah danau kecil di badan Bukit Daun. Sulit menjelaskannya. Tidak ada dokumentasi satupun. Yang jelas, danau itu unik dengan dinding-dinding batunya. Hai kawan-kawan sekalian, sekarang tim ekspedisi udah di hari ke-9 di Danau Telapak Kaki. Sebenarnya kami nyampe di hari ke-8, cuman kami lagi standby nunggu kawan-kawan dari UNIF sampai di sini. Semangat. Setelah sekian lama menunggu, nampaknya tak ada tanda-tanda mereka akan datang. Sepertinya kami harus naik, kemudian berangsur turun menuju desa. Tak ada waktu lagi. Oke kawan-kawan, sekarang tim ekspedisi Belantara Nusa di Sigunung Hutan bakal jalan lagi menuju Top Daun. Oke kawan-kawan, 12 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2025, tim ekspedisi Belantara Nusa edisi Gunung Hutan telah sampai di Top Daun. Permohonan maaf kami untuk sobat alam sekalian. Kalau nanti seandainya video yang kami tampilkan, dokumentasi yang kami bagikan kepada teman-teman semua kurang baik karena ada beberapa persiapan yang kurang matang, mulai dari persiapan powerbank dan lain-lain, device. Jadi ada beberapa hari yang kurang maksimal dokumentasinya, sehingga akan kami potong dan sedikit kami akali. Semoga ini menjadi catatan penting bagi kami semua dan tim ekspedisi Belantara Nusa kedepannya semakin baik lagi. Salam lestari. Tarik! Teman-teman sobat alam, kita sudah tiba di desa pas di pukul 5:30 tadi. Kebetulan kita masih diberi tempat untuk singgah di rumah Mas yang pernah kita tinggalin dulu waktu kegiatan sosial mahasiswa. Tentunya beliau masih ingat. Terus makan malam dulu. Habis ini nanti kita akan beranjak menemui senior kita, Kakak Daruli Sumanda. Alhamdulillah teman-teman semuanya sehat. Makan mas? Ya lanjut. Kini, di penghujung perjalanan ini, kami berdiri mengangkat kenangan berharga yang akan terus hidup dalam jiwa. Terima kasih kami haturkan dengan tulus kepada tim sponsorship yang setia mendukung, administrasi yang senantiasa menjaga kelancaran, logistik yang tak lelah memastikan segala kebutuhan, dan tim komunikasi yang selalu hadir, memberi kekuatan dari kejauhan. Tanpa kalian, cerita ini tak akan pernah seindah ini. Belantara Nusa bukan sekedar sebuah ekspedisi. Ia adalah keluarga besar yang menyatukan keberanian, ketulusan, dan cinta mendalam kepada alam. Sebuah perjalanan yang mengukir makna, membawa pelajaran tentang keharmonisan manusia dan semesta. Fiska Justice Mahupala. Mahupala sepanjang masa. Salam lestari. Saya Fikri Tobari, Bupati Rejang Lebong, bersama dengan Saya Henry, Wakil Bupati Rejang Lebong, mengucapkan selamat atas terlaksananya ekspedisi Belantara Nusa Mahupala UNIF tahun 2025. Salam lestari. Lestari.